大家好，晚上好，您好，老师。晚上好，老师。晚上好，老师。oke sambil tunggu yang lain, boleh buka catatannya, kita lanjutin yang kosakata yang kemarin ya. Ya udah, terakhir Lause bahas sampai mana, ada inget nggak? Lause bahas sampai kosakata apa, ada inget nggak kemarin? Ada yang catat? Sampai kerja. Sampai mana Jennifer? Hah, tadi Jennifer ngomong ya? Sampai mana? Sampai arca, lausah kosakata arca. Oke, sampai kosakata erce ya. Ya, terus habis erce itu Lause ada bahas sedikit tentang grammar ya. Jadi mungkin itu agak susah, nggak apa-apa kita pelan-pelan aja. Oke, sekarang Lause lanjutin kosakata setelah erce. Ada apa? Ada yang tahu? Kian. Ian, ya benar. Ntar lo share screen dulu. Nah, ini kelihatan langsung share screen? Kelihatan langsung. Kelihatan ya. Ini yang kemarin kalimat tentang grammar langsung hapus. Kita lanjutin kosakata ya. Udah dicatat kan semua? Berarti di Lausin nomor 25. Itu tadi ada Tien. Bener ya. Tien. Ada yang tahu Tien? Ini nada berapa? Empat. Ada empat. Ah, nada 4. Taruh di huruf apa? Nadanya? A, lause. Oke. Tien. Ada 4 bener ya. Artinya? Toko. Toko. Oke, benar. Jadi kita huruf Tien, pin in yang Tien, kita udah belajar dua kosakata ya. Yang pertama Tien toko, yang kedua ada Tien lagi. Tien apa? Ada inget nggak di kosakata sebelumnya? Atau jam. Iya, bener. Jam ya, yang kayak gini. Nah, itu dia sama tulisannya Tien ya. Pin in ya maksudnya Lause. Nah, ini juga Tien, sama-sama Tien ya. Cuma bedanya kalau toko itu Tien ada 4. Kalau Tien yang jam atau titik ya, ini Tiennya itu nada 3. Tien, yang ini Tien, yang ini Tien. Merah Lause nyala nggak sih? Nggak ada ya. Oke, kalian sambil catat dulu itu Tian. Ya, jadi huruf pin in Tian kita udah belajar dua Hanzi. Yang pertama Tian ada 4 itu toko.
Yang kedua itu Tian, ada tiga. Artinya jam. Jam berapa ya? Misalnya jam 1 Tian, jam 2 Yang Tian, jam 3 San Tian. Untuk Oke, kalian kalian tulis dulu deh. Tahu langsung takut ketinggalan. Untuk goresannya ya, goresannya gampang ya, itu dia atas ke bawah. Atasnya ada atap, bawahnya ada isinya. Isi kita udah pernah belajar juga. Jadi pertama itu dari titik yang di atas, ya, terus kedua ini, ketiga lanjut sampingnya. Kayak ini buat yang atasnya ya, atapnya ya. Nah, untuk dalamnya juga gampang. Itu dalamnya sama kayak huruf Tien yang tadi lo bilang, yang kayak gini. Ya, cuman dia nggak ada 4 titik di bawah. Ya, dan sisa tinggal kita bikin kotak kayak biasa. Berarti dia total ada 8 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian tulis dulu. Tien toko. Ya udah ya. Lalu sambil nanya, kalau misalnya langsung mau bilang toko kucing, ada yang tahu nggak? Toko apa lo sih? Toko kucing. Ada yang tahu nggak toko Oh, kucing toko gimana? kucing gimana? Mau Tien. Oh. Oh, Mau Tien Mau. ya. Jadi kita misalnya mau bilang toko apa, toko apa, toko apa, itu tiennya kita taruh paling belakang, jangan di depan ya. Ya, paham ya? Coba lo sambil jelasin nih ya. Jadi misalnya kalau saya pengen bilang toko kucing, ya, atau toko anjing, atau toko makanan, atau toko apa. Kalau kita bahasa Indonesia, huruf tokonya itu di depan, ya, kucingnya di belakang. Ya, tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu kebalikan. Kita sebutin dulu isinya itu dia jualan apa, baru kata tokonya kita taruh di paling belakang. Kayak misalnya tadi toko kucing. Bayar lo ini hapus dulu ini udah tulis ya. Ninja. Hah? Kenapa? Siapa yang ngomong tadi? Misalnya lo mau bilang toko kucing ya, ya. Ini huruf tokonya di depan. Ini bahasa Indonesia ya. Huruf tokonya di depan. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu kebalik. Kita kucingnya di depan. Ya, mau kita tulis dulu mau. Baru tokonya di belakang. Tien. Ya, jadi semuanya toko apa, toko apa, toko apa itu tiennya di paling belakang taruhnya ya. Ya, toko buku apa? Ini gampang. Biasa banyak yang dipakai nih. Toko buku. oh, buku. Su Tien. 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 Ya, benar ya. Toko buku. Itu Kok Rosa? Shutien. Tuh, kayak gini ya. Rosa. Ya, Kok O-nya ada dua, Rosa? Toko. O-nya. Oh, took. Maksud tipe. Toko ya. Jadi ini langsung cuma jelasin doang cara penulisan apa Tien itu ditaruh di paling belakang. Ya, kebalikan sama bahasa Indonesia. Hari ini saya pergi ke toko apa bahasa Mandarinnya? Hari ini saya pergi ke toko buku bahasa Mandarinnya apa? 今天我去店，Jintien, terus wo, terus hari ini pergi ke kota ke apa itu ke toko. toko buku, toko buku. Oh,
今天今天我去点数点数点 Cu, jangan cu ya. Cu. Ci. 数 Tian su apa su tian? Tadi lo barusan jelasin. Kalau huruf tian itu taruh di paling belakang, jangan di paling depan. Kebalikan sama bahasa Indonesia ya. Toko buku, tokonya di depan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kebalikan, Mark. 书 Bukunya 店 di depan, tokonya di belakang. 书店 Shutian. Oke, kalau Lause pengen bilang toko kucing apa, Mark? 猫店猫 Mau Tian. Oke, 猫 jadi 店 Lause jelasin, dengerin ya. Baru Lause berapa menit lalu Lause jelasin langsung pas buat contoh kalimat langsung salah. baru masuk Weixi tahu. Shutian. Ya. Nah, ini. Ya, saya lagi Lause jelasin ya. Jadi dalam bahasa Mandarin, huruf toko Tian itu ditaruh di paling belakang. Jangan di depan. Ya, Tian sama dengan toko. Ya, kalau kita bahasa Indonesia bilangnya toko buku, tokonya di depan. Bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Mandarin, tokonya taruh paling belakang. Kita sebutin dulu barang yang dia jual apa intinya. Ya, kalau dia jual kucing, kita bilang dulu mau di depan, baru Tian di belakang. Ya, jangan jangan Tian mau ya, tapi mau Tian. Oke, paham ya? Nah, ini tadi Mark jawabnya udah benar. 今天我去书店. Hari ini 今天 ya, saya 去 pergi 书店 ya. Ini coba kalau lo buatin yang kemarin lo jelasin ya SPOK ya. 今天 itu apa? Termasuk apa dia? Waktu. SPOK. Keterangan Waktu, keterangan ya jadi. Keterangan. Ya, keterangan waktu. Ya, Kak, ya keterangan. 今天 waktu. Ingat kan bener kan? Ya, ini di paling depan keterangan waktu. Jadi kalau ada keterangan waktu sama keterangan tempat dia paling depan. Beda sama bahasa Indonesia ya. Mandarin nah, 今天 bener nih Mak taruh di depan. Ya. Wo itu apa? Subjek. Wo-nya apa? Subjek. Oke, subjek. Ci itu apa? Ci-nya itu apa? Kata kerja. Predikat. Kata kerja apa? Kita Predikat. bilangnya predikat atau kita bilang verb ya. Kalau kalian bahasa Inggris ya belajar verb. Nah, Sutian itu apanya? Yo, Sutian itu apa? Keterangan tempat kah? Atau apa? Objek. keterangan tempat Objeknya ya. Jadi objek ini benar. Jadi walaupun Sutian itu tempat ya, walaupun Sutian kan toko buku, walaupun itu tempat, tapi lihat dulu di sini tuh dia sebagai objek apa sebagai keterangan. Ya, tadi di sini dia bilang ci pergi. Ya, ci itu pergi, ada verb. Di mana ada verb pasti ada objek. Objeknya apa ya? Sutiannya ini dia pergi kemana? Ke toko buku. Ya, jadi kita lihat situasi dan kondisi. Nggak mungkin kalau Sutian ini kita jadiin keterangan. Misalnya nih, oh Lause Sutian itu keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Lause ini deh, Lause singkat jadi KT ya, keterangan tempat. Berarti harus taruh di paling depan dong. Terus kalau gitu nanti di belakang kata ci udah nggak ada kata apa-apa lagi dong. Nggak boleh ya. Di mana ada verb pasti harus ada objek. Jadi Sutian ini tuh pasti jadi objeknya dari si verb ini. Ya. Nah, ini mereka tuh nyambung. Ya, kalau misalnya ada yang masih berani bilang lagi kayak, oh Lause Sutian itu jelas-jelas tempat Lause, keterangan tempat. Boleh coba Lause mau, misalnya mau coba nih ya. Oke, kita bawanya coba bikin. Keterangan tempat harus di depan ya. Misalnya Lause bilang, 今天 Sutian, 我去. Boleh kan kayak gitu? Jadi nggak jelas, nggak jadi nggak kebentuk katanya. Aneh loh artinya. Nah, ini jadi aneh ya. Nanti ini ci-nya itu dia ci kemana, pergi kemana? Nggak ada belakangnya gitu loh, nggak ada objeknya. Nggak boleh. Jadi Sutiannya ini harus di belakang verb. Ya, walaupun dia tempat, jadi nggak semua tempat itu keterangan tempat ya. Kalian lihat dulu. Ya, dia dia tempatnya itu setelah verb kata kerja apa enggak. Ya, kalau dia ci kemana-mana, pergi kemana-mana, itu udah pasti pasang itu verb sama objek. Oke, paham ya?
Oke, jadi ini tadi Mark bikinnya udah benar. Ada lagi jawaban kedua, tipe jawaban kedua. Ada yang tahu? Tapi masih sesuai, SPOK-nya benar grammar-nya. Ada yang tahu apa? Selain 今天我去书店, ada lagi. Itu udah kan. Kayak gimana? Ada yang tahu nggak satu model jawaban lagi? Tanpa merubah SPOK, jadi SPOK masih tetap benar grammar-nya. Arti tetap sama. Ada yang tahu? Lupa? Lupa ya? Langsung jelasin. Ya, langsung jawab. Boleh juga, langsung sempat bilang ya, kalau keterangan waktu sama subjek boleh ditukar. Ya, intinya yang penting mereka tuh harus di depan. Ya, jadi keterangan waktu, keterangan tempat boleh tuker-tukeran sama subjek. Oke, kecuali misalnya keterangan waktu sama tempat. Nah, itu lebih baik, better keterangan waktunya dulu yang ditulis baru keterangan tempat. Paham nggak? Coba lo tulis ini, lo singkat deh ya coba. KW itu keterangan waktu ya, KT itu keterangan tempat. Jadi KW sama KT kalau ada dua-duanya, kalau bisa keterangan waktunya itu yang di depan ya. Jangan kayak gini. Itu kurang bagus. Jadi ini salah. Ya, oke, ini benar ya. Ini paham ya. Jadi KW itu keterangan waktu kalau bisa di depan. Oke. Terus ada lagi yang kedua itu KW, misalnya ada sama subjek, itu dia boleh tuker-tukeran. Nah, subjek ya. Dia boleh tuker-tukeran kayak gini juga boleh. Nah, ini kalian boleh tulis nih rumus-rumusnya nih. Ada lagi yang ketiga, kalau misalnya apa? Bukan KW tapi keterangan tempat sama subjek gimana loh? Sama boleh ditukar. Jadi subjek tuh sama keterangan semua boleh ditukar ya. Entah itu waktu, entah itu tempat. Boleh juga dibikinnya kayak gini. Kayak ini dua-duanya benar. Gimana loh kalau misalnya ada dua keterangan, ada dua keterangan nih, misalnya waktu sama tempat. Terus ada subjeknya juga tiga. Nah, coba langsung bikin di bawahnya. Misalnya itu ada keterangan waktu ya, berarti keterangan waktu harus di pertama ya. Nah, dua keterangan tempat. Ini subjek misalnya kayak gini ya. Nah, ini boleh. Boleh juga kayak gimana? Subjeknya paling depan. Ini keterangan waktu, ini keterangan tempat. Ini benar. Ya, jadi intinya KT ini dia nggak boleh di depan KW. Yang keterangan tempat dia nggak boleh di depan keterangan waktu. Nah, dibalik kayak gini boleh. Kalau kayak gini salah. Misalnya kalian mau bikin hmm, eh, misalnya KT keterangan tempat, keterangan waktu, subjek ini salah. Ya, intinya ini, oh kamu lihat nih, oh keterangan tempatnya di depan ya salah. Ada lagi, misalnya kayak gini bener nih, keterangan waktu nih. Ya, tengah-tengahnya kamu selipin subjek. Nih, keterangan tempat. Nah, ini benar. Ya, jadi yang dibalik itu keterangan tempat sama subjeknya yang dibalik-balik boleh. Yang penting keterangan waktu tetap paling depan. Kalau kayak gini salah. Ya, K, T, S, K, O, E. Ini salah. Intinya keterangan tempatnya di depan keterangan waktu. Nggak boleh. Paham nggak? Masa. Paham ya?
Intinya semua boleh dibalik-balik, ya, kecuali keterangan tempat sama keterangan waktu. Ya, waktu harus di depan. Udah, kalian ingetnya gitu aja. Semua bisa dibalik. Ya, keterangan nama subjek semua bisa dibalik, kecuali waktu sama tempat. Waktunya harus di paling depan. Nggak boleh tempatnya di depan. Dah, itu doang yang salah. Kalau kalian lihat ada waktu sama ada keterangan, ada dua keterangan nih, keterangan waktu sama keterangan tempat. Lah, kok ini keterangan tempatnya di depan? Oh, udah itu udah pasti salah. Sisanya kalian mau balik-balik gimana terserah. Yang penting tidak merubah waktu di depan. Dah, intinya kayak gitu. Oke. Nah, yang tadi ini Laus bilang ini ada satu model lagi nih. Yang tadi Mark jawab ya. Itu gimana? Ya ini keterangan waktu sama wo-nya subjek itu boleh dibalik. Nah, wo-nya di depan gitu. Wo, cincin. Nah, shi, shutian. Nah, ini kayak gini. Yang kedua. Nah, kalian catat-catat dulu. Ada yang mau nanya? Lausya berarti intinya KT itu nggak boleh di depan KW kan Lausya? Ya, ya itu Kak. Ya itu kalian buat note saja kayak gitu tuh. KT tidak boleh di depan KW. Ya kalau KT itu menduluin KW di kalimat ya udah itu udah pasti salah. Berarti kalau S itu nggak apa-apa lebihin KW loh, so. Yang penting KT Kenapa? nggak boleh. S loh, so Ya, nggak boleh. S boleh, kok boleh. S. kalau S boleh ditukar sama apapun boleh S. Ya Oh, S diselipin di tengah-tengah juga boleh. Itu kayak yang tadi contoh lause paling bawah itu kan ada tuh ya S di tengah-tengah. Ya S dibalik-balik sama KW, KT boleh. Semua boleh. Pokoknya yang salah tuh cuman KT nggak boleh di depan KW udah intinya kayak gitu. Nah, ini simpel ya. Ini kalimat simpelnya gini dulu. Ntar grammar lebih lanjut kita ada belajar lebih lebih ini lagi, lebih rumit. Ya ini baru satu kalimat, belum lagi kalau yang kalimatnya panjang. Misalnya dalam satu kalimat nih sampai titik itu ada berapa koma. Ya kita bilang itu ada sub kalimat ya. Nah, udah catat. Nah, yang langsung hapus ya. Oke, lanjut. Setelah latihan ada kata apa? C. Setelah latihan ada kata. Oke, ci benar ya. Ci. Nah, ada berapa? Satu. Nah, ada satu. Ada yang tahu nggak artinya? Mesin. Berapa? mesin. Ya, mesin ya. Mesin. Semua yang mesin itu biasanya ada kata ci. Oke, langsung nanya. Kita ada selain pin in ini ci, ada satu lagi Hanse yang udah kita pelajarin pakai ci juga. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang ingat? Berapa? Ya, berapa? Berapa ya? Dia ci-nya kayak gini tulisannya. Maksud tulisannya di bawahnya deh. Lebih jelas. Yang ini ya, ci yang ini nih. Ci yang ini. Nah, jadi
sama kayak nomor 26 sama, cuman dia depannya nggak ada kayu. Ya, kalian tahu ya, ini tulisan kayu ya, lo sudah pernah ajarin ya. Ini mu, ingat kan? Mu itu artinya kayu. Ingat ya, pernah catat kan kalian? Ini mu artinya kayu. Nah, ini nomor 26 itu kayak ci yang ini ya. Ini juga bacanya ini. Aduh, Losa, nge-lag Losa. Losa, Losa. Maksudnya kok nggak? Jaringan Losa nge-lag, Losa. Nge-freeze Losa. Iya, saya bisa aja. Ya, Chris, keluar. satu lupa bayar wifi. Wah, parah sih, Gris. Saya bisa. Halo. Oke, Losa, kembali, Losa. Oke, Oke, udah ya. langsung kembali itu Tadi tadi ada yang nanya ya, nanya apa? Tadi ada yang lagi nanya ya. Siapa yang nanya tadi? Nggak jadi nanya. Kalau sih share screen udah kelihatan ya. Udah share screen kelihatan nggak? Kelihatan, Losa. Oke. Nih lanjut ya. Jadi nomor 26 itu kayak ci yang ini ya. Cuman depannya tinggal ditambahin mu kayu. Ya, mu kayu kita juga udah belajar. Mu. Gampang ya, kayak tanda tambah. Cuman tinggal kiri kanannya ditambah angka 8. Pa. Oke. Mesin. Ya, jadi semua mesin kemungkinan tuh pakai ci. Pesawat, ada mesin nggak pesawat? Pakai mesin nggak pesawat? Ada, Losa. Ada ya. Kalian tahu terbang bahasa Mandarinnya? Hmm. Terbang, Fei, Ih, bener ya. Fei sumpah. yang kayak gini nih, kalau kalian pernah belajar. Ih, Nah, Fei. langsung ke- Mesin terbang apa jadinya? Mesin terbang apa jadinya? Sumpah, aku masih Feici. Cipe. Feici itu sama dengan pesawat ya. Feici. Ya, ini langsung sambil tulis. Fei itu ada satu. Lihat ya. Ci itu mesin. Fei itu terbang. Pesawat apa Feici mesin terbang. Itu sama dengan pesawat ya. Jadi Ci itu mesin. Ya, ini kalian mau catat-catat dulu.
Ya udah, Belum loh, Se. belum, belum ya. Ini sekalian kita bikin 27 deh, 27, 28 ya. Tadi setelah kata ci soalnya di kosakata ada kata ini juga. Apa feici bawahnya. Jadi langsung aja ya. Feici. Nah, ada satu semua itu ya. Udah ya. Lanjut nomor 29. Iya, langsung 29 di kalian nggak tahu berapa ya. Setelah kata feici ya, tadi feici juga ada di daftar ya. Setelah kata feici ada apa? Mau. Oh, oke. Oh, yang kayak gini ya. Oh. Nadanya Satu. ada satu. Kayak gini. Ada lagi yang lain? Ada Nada empat loh. keempat. Iya, ada empat ya. Benar ada empat. Artinya, Tanggal. selain tanggal, ada lagi? Nomor. Oke, benar. Tahun. Nomor. Oh, tahun. Oh. Oh, ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi selain tahun? Nggak apa ya udah. Selain selain nomor, HSK mungkin dua atau tiga. How ini tuh ada arti lain kayak misalnya ukuran. Ya kayak misalnya kamu mau beli baju kan, kamu mau minta sama pelayanannya gede. Kamu bilang yang tahau. Tahau itu big size. Ya cuman kita belajar dua ini dulu aja. Jadi how itu ada tanggal, ada nomor. Kalau saya mau bilang eh, ha- hari ini tuh tanggal berapa? Mandarin ada yang tahu nggak? 今天几号? 今天几号? Oke, terus kalau saya mau bilang hari ini tuh bulan berapa, tanggal berapa gitu. Ada yang tahu Mandarinnya? Hari ini tanggal berapa, bulan berapa? Coba lo tulis ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal dan bulan berapa lah ya. Ada yang tahu Mandarinnya? Ada yang mau coba? Taruh itu bagusnya itu kalau untuk tulis kan, kalau untuk ngomong langsung itu pakai how. Ya, ini kita coba ngomong gitu.
Nggak, nanti kita tulis, nanti mungkin langsung tulisnya ini. Nggak apa, kita lagi bahas pakai how yang ini. Maksud kamu nanti pakai re kan? Tanggal kan? Saya mau coba Nggak, tapi takut salah gara-gara nggak, mungkin jangan, ada jangan takut, catatan yang nggak apa. salah tentang Nggak apa, langsung nanti coba keterangan-keterangan. benerin. Langsung benerin nggak Em, apa. Coba dulu jadi aja. kalau em, Jin Jintian Jintian how 什么和约什么 Hampir bener. Jadi dia berapa, bukan apa. Kalau seme itu kan apa. Kalau seme itu kan apa. Kalau ini berapa, berapa itu apa? eh Berapa itu apa? Kalau seme itu apa? Seme sama dengan apa ya? Kalau berapa ada yang tahu? Bantuin Joy nih. Coba angkat tangan deh satu-satu. Coba angkat tangan. Nanti langsung tunjuk. Mana yang mau jawab? Yang bantuin Joy. Jennifer coba. Apa? Berapa itu apa? Ci. Pakai ci ya, benar. Jadi ci yang tadi yang langsung ajarin. Ci yang ini nih. Ci yang ini. Nah, itu kan berapa artinya? Ci ini ada satu. Boleh deh ini jadi nomor 30 deh ya, tambahan deh biar ingat ya. Pilosnya jadi nomor 30. Ci itu berapa? So aku boleh coba yang translate hari ini tanggal dan bulan berapa nggak? Aku mau Oke, coba. boleh. Siapa Jennifer ya? Ya, Oke, boleh coba Jennifer. 今天是几号几月？今天 oke mau hari ini adalah ya, mau tambahin adalah juga boleh. 今天是几号几月? Hampir bener. Hampir, maksudnya hampir bener. Ada yang lebih bener lagi nggak jawabannya? Kalau se, aku mau coba se. Tanda tanya jangan lupa ya, bentar. Maksud tanda tanya. Ya, coba, Xiaochen kenapa? Tadi internet lo agak kacau. Eh, aku aku mau coba lah se. Coba, coba, coba. Apa jawabannya? Jawab itu. Translate. 今天是几 Oke. 月几号？今天是几月几号? Harga, mau jawab? Coba harga apa? 今天是几号和几月？Oke, jadi ini udah ada tiga jawaban ya. Sama yang tadi punya Joy. Kalau Joy tadi udah ada kesalahan di seme, jadi nggak langsung langsung tulis ya. Ya, jadi cuma kesalahan Joy itu tadi harusnya pakai ci yang benar. Ci berapa ya? Bukan seme, seme itu apa? Oke. Nah, dari tiga ini sekarang yang mirip-mirip ya, langsung bilang ya. Yang mana yang benar, yang mana salah, coba kita lihat. Yang pertama, itu langsung bilang masih kurang benar. Kenapa? Ingat nggak langsung pernah bilang satu aturan dalam tanggal bulan tahun? Di Indonesia mungkin kita bilangnya tanggal bulan tahun. Tapi kalau dari China, dia yang paling besar dulu. Tahun, habis tahun, kalau ada tahun, tahun dulu. Habis tahun, bulan. Setelah bulan, apa baru tanggal. Sementara how, di sini itu buat tanggal. Yue, di sini buat bulan. Jadi kalau bisa pindahin yue-nya ke depan. Oke, harga juga sama ya. Yue-nya itu pindahin ke depan, baru how-nya yang ke belakang. Ya, karena dalam bahasa Mandarin yang besar dulu. Urutan itu dari tahun, habis bulan baru tanggal. Jadi ini punya Xiao Chen udah benar. Ya, UE-nya dulu, bulan baru tanggal. Ya, jadi kita nggak harus tulis tanggal dalam pertanyaan. Misalnya kamu mau nanya nih, oh tanggal berapa, bulan berapa, sama tahun berapa ya. Kalau ada tahun, kamu nanya tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Ya, sama ini nggak usah nggak apa-apa sih sebenarnya. He dan walaupun di bahasa Indonesia ada dan,
Ya, cuman di Mandarin tuh kalau bisa singkat lebih bagus, ya kan? Cie Cihao gitu juga. Soalnya kadang Laosu jarang dengar kalau orang nanya, oh tanggal berapa bulan berapa, ada tengah-tengah ada he. Walaupun di bahasa Indonesianya ada dan ya. Sebenarnya nggak salah, cuman nggak usah pakai he, lebih simple, lebih bagus. Soalnya kenapa Laosu tambahin dan di sini? Kalau bahasa Indonesia lebih bagus ada dan. Kalau nggak ada dan agak aneh. Oke, dia yang benar yang ini ya. Oke, Laosu ada satu pertanyaan lagi. Coba bedanya apa sama yang ini? Ini juga artinya berapa kok? Nita shu yo toshao. Coba Laosu bilang kayak gini. Baru aja mau nanya. Bagus, bagus. Ada pertanyaannya. Jadi kalau ada yang sama-sama itu harus ditanya ya. Takutnya kurang paham. Jangan sampai nanti di tanggal kalian pakai toshao. Toshao ye, toshao hao. Aneh jadinya. Nah, coba Laosu bikin kalimat gini. Nita shu yo toshao. Nita shu tahu ya. Te itu kepunyaan. Buku punya kamu, yo itu ada ya. Yo itu ada. Ada berapa? Kenapa nggak pakai ci? Kenapa nggak pakai ci, Lause? Nah, yang bener yang mana? Kita harus pakai tuasau ya. Kan sama-sama berapa? Kenapa nggak pakai ci? Ayo. Kalau gini lebih tepat pakai tuasau. Oke, langsung jelasin ya. Ini agak sedikit sulit. Sedikit aja sulitnya. Jadi, untuk tuasau ini ya, dia itu nanya berapanya untuk jumlah. Untuk jumlah. Oke? Untuk jumlah. Kalau ci ini bisa jumlah, bisa juga non jumlah atau non jumlah. Non jumlah itu maksudnya gimana? Kayak tadi kamu mau nanya tanggal berapa, bulan berapa, itu kan bukan jumlah, iya kan? Itu bukan termasuk jumlah gitu loh. Kayak misalnya bukan termasuk kalau misalnya nanya duit, duit kamu ada berapa itu jumlah, jumlah duit kamu ada berapa. Tapi kalau tanggal, tahun apa itu bukan jumlah. Nah, misalnya kamu nginep di hotel, ada nomor kamar nggak hotelnya? Ada ya. Ada. Nah, kamu kalau misalnya mau nanya ke temen apa ke mama papa kamu gitu, nomor kamarnya itu berapa? Itu pakai cia atau pakai tosau? Kosong. Pakai tosau, itu termasuk jumlah. Nomor kamar itu termasuk jumlah. Misalnya Lause tinggal di kamar nomor 123, itu nomor kamar Lause. Kalian nanya nih, Lause tinggal di kamar kamar nomor berapa? Nah, kalian nanyanya pakai ci atau pakai tosau? Ini kenapa ada satu? Ini harus ci, bukan ada satu nih. Ada tiga. Kalian nanyanya pakai ci atau pakai tosau? Puasa. Juga. Kenapa pakai tosau? Coba ada yang bisa jelasin? Nggak ada yang paham, belum ada yang paham ya? Misalnya nih, Lause Alfi, Lause Alfi, aduh, ini tinggal di hotel kamar nomor misalnya 325, ya kan? Nah, ada murid nih mau nanya Lause di hotel
tinggal di hotel kamar nomor berapa. Nah, itu berapa ya pakai Ci atau pakai Tuasau? Tuas. Anda bisa jawab? Pakai Tuasau. Kenapa kalau dipakai Tuasau coba? Karena kan nomor kamar tuh lebih ke ya jumlah kamarnya. Bukan, kalau jumlah kamar berarti kamu nanya nih, 325 nomor kamar 325 ini jumlahnya ada berapa loh? Paham nggak? Jadi gini nih, nomor kamar banyak nih, misalnya dari lantai 1 sampai lantai 10, ada 120 berapa lah, ada 300 sekian. Dari sekian banyak, jadi udah ada pilihannya nih, nomor kamarnya, ya kan? Misalnya langsung tulis di sini deh, kayak contoh. Nih, contoh nih ya. Misalnya ada nomor kamar dari lantai 1 nih. Ada misalnya mulai dari nomor kamar 100 sampai 120. Lantai 2 misalnya 200 sampai 250. Lantai 3 ada misalnya 300 sampai 350. Nah, berarti Lause termasuk yang di lantai ini kan? Di lantai yang ini kan? Lantai 3, ya dong. Nah, dari sekian banyaknya kamar, Lause itu di kamar yang nomor berapa? Itu loh pertanyaannya. Kecuali nih, ada banyak nih kamar semuanya nih. Bentar. Misalnya nih, 3, 2, masukin kayak gini ya. Contoh kita. Nih, ini Lause bagi dua. Ya, ada sampel A sama sampel B. Ini yang A, ini yang B. Kondisi A sama kondisi B ya. Nah, ini kamar berarti banyak nih. Ada kamar nomor 100, 101, 102, 103, sampai 120. Ada juga 200, 201, sampai 250. 300, 301. Ini nomor kamar semuanya. Kalian nanya, Laus Alfi tinggal di kamar nomor berapa? Dari sekian banyak kamar, Laus tinggal di nomor berapa? Itu bukan jumlah loh. Kalian nanya dari sekian banyak kamar, kalian nanya satu doang. Laus di kamar nomor berapa? Yang kalian nanya itu cuma satu kamar. Bukan jumlah kamar semuanya. Paham nggak? Jadi itu harus pakai ci. Cihao, ada ratusan nih kamar, kalian nggak tahu nih. Nah, langsung di kamar nomor berapa? Salah satunya dong dari sekian banyak berarti. Kecuali yang situasi yang B misalnya. Oh, kamar nomor 325 ada banyak nih. Jumlahnya itu ada berapa, Lause? Kalian baru pakai total. Karena kalian nanya jumlah kamarnya, total semuanya. Gitu loh. Kalau yang kalian tanya cuma satu, misalnya nih kayak tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun banyak nih. Tanggal sampai 30, 30 ada 31, bulan ada 12, setahun ada, kita sampai sekarang udah tahun 2025. Kan yang kalian tanya cuma satu hari. Satu hari ini kan ada sekian banyak. Jadi udah ribuan hari yang udah gitu. Kalian cuma nanya satu hari. Yang kalian nanya itu cuma satu hari doang. Misalnya kayak tadi tuh, pertanyaan hari ini tuh tanggal berapa, bulan berapa. Itu bukan jumlah, kenapa? Kalian cuma nanya di satu hari itu doang. Paham nggak? Yang kalian nanya satu. Jadi itu bukan jumlah. Kalau kamu nanya kamar Lause kamar berapa, berarti kamu cuma nanya Lause di kamar berapa, cuma satu dong. Kecuali, oh Lause sewa 10 kamar. Kalian nanya Lause total ada sewa berapa kamar sih? Nah itu Pak, itu jumlah. Pakai total. Nangkep nggak maksud Lause? Mulai ngerti nggak? Nggak usah, saya udah ngerti, tapi saya mau nanya lagi. Itu kan Boleh. Ci itu kan bisa jumlah, bisa non jumlah. Berarti kan Nah, itu Ci itu bisa untuk A sama B dong. Kan bisa nah, jumlah sama non jumlah. ada lagi ada lagi peraturan kedua. Ini Lause hapus dulu ya. Nah, tadi Lause mau bahas habis ini. Jadi Ci itu jumlahnya cuman bisa 1 sampai 10. Biasa kalau udah 10 ke atas sudah termasuk banyak, itu kita baru pakai total. Paham nggak? Misalnya nih, contoh anggota keluarga.
Anggota keluarga biasanya di bawah 10 apa di atas 10 jumlahnya? Di bawah. Di bawah 10 nggak nyampe 10 dong, jarang. Mungkin ada di atas 10 tapi jarang. Kita nanya ke orang, misalnya langsung nanya ke Joy. Joy, anggota keluarga total ada berapa yang di rumah aja ya, bukan yang keluarga besar ya. Yang di rumah ada berapa? Nah, itu langsung pasti bilang berapanya itu pakai ci, bukan pakai torsau. Kenapa? Langsung tahu, oh, biasanya anggota keluarga itu nggak nyampe 10 loh. Gitu loh. Paham ya? Nah, misalnya nih, kedua. Misalnya mobil di rumah. Biasanya mobil orang nih ya, normal nih ya, bukan nih. Orang normal aja. Nyampe nggak lewat nggak 10 mobil di rumah? Hah? 10 nyampe nggak mobil? Nggak, nggak kan? Biasanya orang paling mobil banyak berapa sih? 3, 4, 5. Langsung tahu nih, oh mobil nggak bakal lewat sampai 10. Nah itu langsung pertanyaan pakai ci. Nah kecuali langsung mau nanya, Joy, temen kamu di sekolah ada berapa? Lewat nggak dari 10? Pasti nggak. Mungkin 20, mungkin 30. Nah langsung nanya pakai torsau. 你在学校的朋友有多少? Nggak boleh pakai ci. Nggak boleh kayak langsung nanya, oh misalnya Joy, 你在学校nih,你的朋友有几个? Nggak boleh kayak gitu. Langsung tahu soal satu kelas emang cuman sedikit muridnya ada 10 kan nggak mungkin. Biasa mungkin ada 20, ada 30 ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi untuk torsau itu biasa kalau udah angka di atas 10 itu udah termasuk banyak ya. Jumlah di atas 10 baru pakai torsau gitu. Atau enggak gini mungkin langsung nanya nanya lagi kedua. Oh sahabat, sahabat Joy ada berapa? Nah itu langsung boleh pakai ci. Karena sahabat mungkin dikit ya. Jarang kita sahabatan langsung sampai 10 orang lebih. Paling sahabat berapa sih? 2, 3 orang. Ya kan? Berarti langsung boleh bilang nih. Oh Joy, 你的朋友有多少? Oh teman banyak. Ada berapa? Tapi kalau langsung bilang 好朋友, sahabat. Ya, 好朋友, sahabat. Mungkin langsung cuma bilang 几个. 你的好朋友有几个? Sahabat kamu ada berapa? Karena nggak tentu sampai 10 gitu loh ya. Sahabat cuma berapa sih? 5, 4 sahabat deket ya. Kayak gitu. Paham nggak? Udah dapat belum intinya? Itu perbedaan berapa Ci sama berapa Tuasau. Pakai sisi lause. Oke. Jumlah ini berarti masuk ke jumlah ya. Oke, kalian mau catat dulu. Pacar kamu ada berapa itu pakai Ci atau pakai Tuasau? Iya, Pakai Ci ya? Iya. Wah, kalau Tuasau bahaya itu. Kalau Tuasau bahaya itu. Yang ketawa-ketawa kayak Tuasau ini nih, kayak semua nih. Ya, itu udah pasti Ci ya. Ci aja kalau langsung saya bilang Ci, ya itu udah bahaya itu. Udah pasti lebih dari satu itu ya kalau nanya Ci ya. Boleh nggak langsung nanya, nih tepa apa yo Cika? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada itu ya. Papa mama udah pasti satu ya. Paling bolehnya apa? Oh, nih teke ke yo Cika. Boleh kan? Kakak laki-laki kamu ada berapa? Pakai Ci ya, nggak mungkin lebih dari 10 ya, jarang. Atau kan nih cie cie yo Cika. Boleh. Nih mau yo Cika. Kucing kamu ada berapa? biasanya kalau kakek kita ada dua gitu, ngomongnya gimana loh, Pakai Ci berarti. Kalau misalnya kamu udah tahu jumlahnya pasti sedikit di bawah 10, berarti pakai Ci. Misalnya langsung nanya nih ke Queenie ya. Queenie, nih mau yo jika kucing kamu ada berapa? Oh, kamu bilang aja. Oh, yo yang ke langsung ada 2 atau yosan ke ada 3 gitu loh. Oh gitu ya, Lus.
Ya, boleh juga kamu mau lebih bagus lagi pakai satuan untuk binatang. Ya, pakai liang mau. Jangan pakai ke gitu ya. Kalau mau lebih bagus liang mau, boleh. Ya, jadi untuk binatang itu biasa dia ada satuannya sendiri. Zhi, liang mau, liang atau san kou. Berapa? Jadi paham ya untuk berapa Iya, berapa Lause. yang banyak sama berapa yang dikit itu perbedaannya. Jadi kalau di bawah 10 itu pakai ci. Kalau udah pasti lah, menurut kamu di bawah 10 udah pasti ci. Kalau di atas Iya, 10 itu udah termasuk banyak sampai seterusnya pakai total. Kayak gitu. iya, Lause. Dan untuk yang non jumlah kayak kamu nanya tanggal berapa, nomor kamar berapa, apalagi ya kayak gitu. Nah itu pakai ci, ya nggak boleh pakai total ya. Biasanya kalau aku di hotel itu dibilangnya pakai bahasa Mandarin di WhatsApp sama Baik, cici bagus aku. bagus. Iya iya iya. Nah ini kalian sambil catat ya, soalnya waktunya udah mau nyampe 2 menit lagi nih. Nah yang udah selesai kalian sambil nyatet ya, saya boleh syake dulu. Nanti jam 8. Ya jam 8 pas baru boleh syake. Yang masih mau nanya tentang yang tadi berapa, mungkin tentang Ci sama Tosa, mungkin masih ada yang belum paham, boleh nanya. Boleh nanya lagi. Lalu ya, bentar. Kan kata bentar. Kalau misalnya nanyanya cuma satu itu berarti kan tadi kata Lausya kalau misalnya kayak Nita misalnya ayah kamu gitu kan kata Lausya Eh, jangan pakai ci berarti pakai apa? Kalau ayah udah pasti satu, ngapain kamu nanya lagi ayah ada berapa? Gak mungkin itu. Oh Itu iya, seumur hidup kamu nggak bakal pernah pakai kata-kata itu. oh iya benar Ayah, lagi. mama itu ayah ibu udah pasti ada satu, ngapain ditanya lagi ada berapa? Ayah ayah ini Lausya nggak. Kecuali hal yang baru kau bingung nih, kayak misalnya ini ada berapa sih jumlahnya gitu kan. Lause, Baru kamu nanya. Hmm? kalau kalau papaku gak tahu bahasa Mandarin tentang papa kan aku bilang papa. Tulisannya Hmm. ba kan. Iya, Tapi Baba. tapi kata papa aku tulisannya harusnya PA. Iya, kalau bahasa Indonesia PA bener. Tapi kalau bahasa Mandarin salah itu. Kan bacanya kan Ya, papa kayak pakai P gitu. Tapi mm-mm. kan hurufnya B. Iya. Dalam bahasa Mandarin kan B itu dibaca P. Oke? Oke, Bilang ke papanya, Papa, bahasa Mandarin itu B dibacanya huruf P. Jadi walaupun tulisannya itu PA. Oke? oke. Oke. Nah, ini udah jam 8 nih, pas yang udah selesai tulis, catat boleh syake. Bilang apa sebelum syake? Bilang apa sebelum siap ke? Lausya Caichen. Langsung aja. Lausya Cien. Caichen. Oh, cien. 谢谢老师再见，谢谢老师。Cien. Oh, cien. 谢谢老师呀。Oh ya, sore hari. Ya, Ya, Thank you. ya terus kerja Sir. anu, ya bantu mereka untuk lebih baik lagi. Ya, Iya, langsung ya. iya. Ini udah Oke. mulai banyak kok mereka nangkep kosakata ASK-nya. Iya, ya. Nanti Grammar kita juga. kita harapkan yang nanti Lause pilih yang bagus-bagus ini, nanti bulan Juni atau Mm-mm. habis sekolah, bulan Mei, Tahun depan itu berarti ya. mereka minta dia Tahun depan ya. minta ambil HSK 1 di Jakarta, HSK Oke, 1. oke. Bisa. Ya. Kekejar kok kalau Jadi bulan Mei. untuk naik ke HSK 2, mereka harus punya HSK 1 dulu, Oke. ya. Iya. Tapi harus Heeh. ikut ujian, Iya, ya. paham. Oke, sir. Harus ikut ujian yang benar, Mm. ya. Kecuali buat mereka yang luar kota, seperti Xiaochen. Xiaochen udah bagus, ya. Tapi Hmm. dia adanya di Bangka. Dia tidak bisa ke Jakarta ngambil tes. Nanti tolong Oke. nggak usah cari tahu apa bisa online tesnya.
tes ada Ya, online dan setauku tuh tiap kota biasa sih ada ASK sih. Tiap kotanya ada ASK sendiri-sendiri buat tes. ada Nanti online coba ya. saya cari tahu deh di Bangka ya. Ya, ada. Saya waktu itu Ya, ASK juga tesnya online soalnya. ya, ya. Coba kalau kalau gitu, lah saya kasih tahu ke anak-anak, ya, Hmm. supaya apa? Supaya kelihatan progresnya gitu loh. Nggak Ya, ya. ikut-ikut begitu saja, nggak tahu ada di mana, gitu loh. Ya, betul, betul. Ya. Oke, Dan Sir. juga Siap. untuk bantu mereka untuk dapat beasiswa, ya kan? Mm-mm. Mereka Oke, kumpulin oke, Sir. satu, dua, tiga, HSK 4, udah bisa dapat beasiswa ke ini ke luar negeri, ya kan? Iya, ke China. Iya, Ya. betul. Jadi tapi kalau kita tidak bimbing, terus-terusan ya begini aja masuk Ya, keluar males jat. gitu. Gitu loh. Iya, Karena iya. ada juga Iya. dari mereka Nggak ada pasti peningkatan. menggunakan Google Translate gitu loh. Ya. Iya, betul. Ada anak-anak ini Makanya harus tes. yang Iya. nakal. Heeh. Iya, benar-benar. Ya. Nah, bilangin Iya, ke iya, iya. mereka kalau kamu tidak betul-betul apa eh, jujur, kamu kira Mm-mm. kamu bisa pakai Google Translate, ya, nanti kamu nggak bisa naik kelas karena syaratnya Iya. untuk naik kelas itu harus ada HSK 1 yang dites Iya, betul. betul-betul Iya, dari iya. China, Heeh, gitu heeh. loh. Ya tergantung terserah kamu. Kamu sekarang mau enak, ya, nanti kamu nggak bakal naik. Itu tes. Ini bukan sekolah. Iya, Kalau sekolah iya. kamu naik terus, Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau tes itu enggak, Betul, betul. namanya internasional. Harus dites internasional dulu. Bukan Heeh, tes heeh. yang ngetes, tapi lembaga internasional. Betul, Ya, lalu betul. saya. Heeh. Iya, iya. Ya, Oke, Sir. Siap. oke. Saya ya, lalu saya. Oke, sih, Saya Sir. tinggal ya, Thank you, lalu thank saya you. tinggal ya. Oke. Yuk. Oke, cacian, cacian. Cecen, Sir. Ya. Ya.